Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastisia Wahyu. Saya dari kelompok KKN 111 DRB Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai atau mau tanya-tanya sedikit ke salah satu siswa mengenai sistem pembelajaran di era new normal sekarang ini. Baik, langsung saja. Bagaimana kabarnya Kak Imel? Alhamdulillah baik. Oh ya, hari ini aku mau tanya-tanya sedikit nih mengenai sistem pembelajaran di era new normal sekarang ini. Boleh kan? Ya boleh. Sebelumnya perkenalan dulu dong Kak, siapa namanya, sekolahnya di mana? Nama saya Fazlia Nabila. Saya sekolah di Mojokerto. Saya kelas 11 IPS. Sekarang lagi sibuk apa nih? Punya saudara nggak yang masih sekolah? Saya sekarang lagi sibuk mengerjakan tugas. Saya punya adik yang masih kelas 8 sekolah tidak sendiri dan Langsung saja kita mulai ya. Oh ya, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 nih. Ya, dengan kondisi seperti ini, kita jadi was-was untuk keluar rumah maupun keluar kemanapun, meskipun sekarang sudah diberlakunya sistem new normal kan ya. Nah, jadi kan sekarang sekolah sudah mulai masuk. Nah, bagaimana atau apa yang dilakukan sekolahnya Kak Imel dalam sistem new normal sekarang ini? kalau sekolah saya itu sekolah cuma sama tugas 11. Jadi kalau mengerjakan tugas ini enggak dikasih juga untuk materinya. Sebenarnya efektif nggak sih kalau misal sekolahnya Kak Imel menggunakan sistem daring sekarang ini, atau ada nggak pengaruhnya sama pengetahuan materinya? Kalau efektif itu enggak, pengaruhnya banyak sekali. Saya sulit untuk memahami pelajarannya karena kita nggak dikasih penjelasan. Jadi seperti itu ya. Ternyata banyak sekali ya masih kendalanya. Menurut Kak Imel nih, gimana sih agar lebih baik lagi sistem pembelajaran sistem daring sekarang ini? Seharusnya kita diberi penjelasan materi sedikit sama gurunya melalui video atau bagaimana melalui sedikit kita bisa paham. Nah, semoga saran Kak Imel bisa didengar oleh semua guru ya. Nah, sebagai siswa nih, Kak Imel apalagi sekarang punya adik kelas 8. Dalam masa new normal seperti ini kan kebanyakan sekolah melakukan sekolah secara daring, baik itu SD, SMP maupun SMA. Nah, kebanyakan sekolah meminta tolong kepada orang tuanya untuk ngevideoin anaknya sebagai bukti bahwa dia benar-benar belajar, kemudian dikirim ke gurunya. Nah, dengan hal tersebut, kebanyakan orang tua menganggap itu sangat mempersulit orang tuanya siswa sendiri. Menurut pendapat Kak Imel mengenai hal tersebut itu bagaimana? Itu sangat mempersulit orang tua juga. Itu karena kalau orang tuanya kesal, kita siapa yang video ini? Menurut Kak Imel, ada nggak sih dampak positif atau negatifnya dalam pembelajaran secara daring ini? Dampak positifnya itu kita bisa menguruskan diri dari penyebaran virus corona. Dari dampak negatifnya kita bosan dan kita tidak bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oke, terakhir ya ini ya. Ada nggak pesan atau saran untuk pembelajaran daring secara new normal seperti ini untuk kedepannya itu bagaimana? Misalnya semoga kedepannya guru lebih mengerti para muridnya. Tidak mengerti penjelasan Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Imel sudah mau saya tanya-tanyai mengenai sistem pembelajaran di era new normal sekarang ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik.
Nah, hari ini aku mau tanya-tanya dikit nih sama Mbak Dian seputar sistem belajar di era new normal. Boleh kan? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dong, Mbak. Namanya siapa? Kuliahnya di Oke. mana? Tinggalnya di mana? Sekarang lagi sibuk apa? Dan punya adik nggak yang masih sekolah? Oke. Sebenarnya namaku Dian. Aku kuliah di Winsa. Tinggalnya di Kebonsari, Candi, Sidoarjo. Sekarang lagi sibuk habis KKN. Jadi persiapan untuk mengerjakan laporan KKN. Aku punya adik sih yang masih sekolah. SD, SMP, apa SMA? Sekarang SMP. Oke. Kita mulai ya. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi virus corona nih. Ya. Nah, dengan kondisi ini kan jadi was-was untuk keluar dari rumah kan? Meskipun sekarang itu sudah masa new normal. Nah, jadi seperti apa sih kuliahnya sekarang? Apalagi yang seperti Mbak Dian ini KKN, pasti lebih banyak melalui daring kan? Iya, benar-benar. Jadi, selama masa pandemi ini, kita kan kuliahnya daring ya. Karena daring, absennya kan juga melalui online juga, via WA. Sebenarnya bingung juga sih sama pola pembelajarannya. Jadi kita kayak kurang meresapi materinya gitu. Terus biasanya kendalanya itu juga ada di jaringannya gitu. Oh, oke. Sebenarnya efektif nggak sih kuliah dengan sistem daring ini? Ngaruh nggak sama pemahaman materi? Kalau menurutku sih kurang efektif ya daripada yang luring, karena yang kalau daring biasanya itu ada yang cara dosen menyampaikan materi itu beda-beda. Ada yang kita masih diajak diskusi, ada yang harus aktif diskusi gitu kan ya. Ada yang dosennya kirim PPT, habis itu dibahas bareng, dan ada juga yang tiap minggu dosennya itu minta kita mengumpulkan tugas, tapi kita harus belajarnya via online. Kayak bukan kita dikasih pemahaman tentang ini. Enggak, kita itu harus nyari sendiri. Oh, malah cari sendiri. Jadi ya, gitu. masih banyak kendala ya dengan sistem daring ini. Terus menurut Mbak Dian gimana sih agar sistem ini lebih baik lagi? Apalagi kan sekarang sebentar lagi kita akan memasuki semester baru kan? Sudah mulai masuk lagi kan? Kalau menurutku sih harusnya itu ya dosen lebih fokus pada pemahaman materi, biar anak-anaknya itu tahu betul konsepnya itu gimana. Tuh. Lalu menggunakan media yang bisa memungkinkan antara dosen sama mahasiswa itu berinteraksi langsung. Kayak misalnya kayak gini, kita kan bisa komunikasi dua arah, nggak satu arah. Ya, karena saya lihat itu di banyak media sosial itu banyak tagline gini, negatif COVID, positif stupid. Ah iya, benar. Itu karena mungkin pemahaman mahasiswa atau siswa dalam sistem daring ini kurang mungkin. Benar. Nah, semoga saran dari Mbak Dian untuk sistem pembelajaran daring ini bisa didengar nih sama dosen. Selanjutnya ya, sebagai mahasiswa pendidikan, nih Mbak Dian kan juga punya adik yang masih sekolah. Nah, saat ini normal ini kan ada sekolah yang sudah menerapkan luring di sebagian daerah yang kondisi wilayahnya itu
penularan virusnya itu sudah rendah. Sedangkan ada juga yang masih banyak yang daring karena di tempat daerahnya itu masih tinggi untuk penularan virusnya. Terkait kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini pada anak SD, SMP, SMA yang orang tuanya itu terkadang itu ada yang disuruh gurunya untuk merekam video atau proses pembelajaran untuk bukti belajar dan dikirimkan ke gurunya. Banyak yang merasa ini tuh mempersulit orang tua. Bagaimana tanggapan Mbak Dian? Nah, kalau di daerahku kan lumayan masih banyak gitu ya, masih bisa dibilang zona merah. Nah ini juga, masih. Jadi kita di sini masih daring. Jadi biasanya itu ya adikku kalau pagi-pagi minta difotoin buat absen. Tapi setelah itu dia itu dikasih tugas, suruh ngerjakan, dikasih selang waktu berapa menit, berapa jam gitu ya. Abis itu kalau udah ngumpulin, dia dikasih lagi tugas mata pelajaran yang lain. Jadi kayak sekolahnya itu cuma ngerjakan tugas, kumpulin, kerjakan tugas, kumpulin gitu. Kurang ada kurang ada penjelasan. Itu gurunya menjelaskan materinya, bukan cuman ngasih tugas, kerjakan, kumpulkan, kayak gitu. Jadi masih kurang efektif kan ya sistem ini. Kalau ya terus kan. Jadi masih banyak siswa-siswa yang bingung sama soal-soalnya yang dikasih sama gurunya karena belum dikasih pemahaman, penjelasan itu tadi. Gitu. Oke. Kalau adekku ini kan masih SD. Pembelajarannya itu setengah daring, setengah enggak sih. Jadi kan karena ini di desa, jadi rumahnya kan deket-deket nih sama gurunya juga sebelah desa juga. Jadi dekat gitu. Nah, itu setiap hari Senin, Selasa, sama Rabu dia ke rumah gurunya buat sekolah. Tapi kan itu karena jumlah murid dalam satu kelasnya itu cuma sedikit, cuma 7 orang, jadi kan nggak masalah. Iya, masih aman. Ya. Masih aman. Kalau kelas yang di atasnya kan lumayan banyak. Itu dibagi jadi 2 tempat. Ada yang di rumah muridnya ada dua orang di rumah muridnya. 4 di sana, yang lain di sini gitu. Jadi gurunya itu mondar-mandir. Ya, daripada kan kalau di sini itu pembelajaran daring itu ada siswa yang nggak punya gadget. Jadi ya benar. Apalagi juga ada siswa yang orang tuanya kerja di luar kota, sedangkan dia di sini sama neneknya, kan nggak bisa. Jadi gitu deh. Jadi gurunya yang merelakan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat belajar. Gitu. Terus, menurut Mbak Dian, dampak positif dan negatifnya sistem seperti ini tuh bagaimana? Kalau ada, monggo dijelaskan. Ya, kalau menurutku pribadi ini kalau yang positif itu kita itu ikut dalam memutuskan rantai penyebaran COVID ini dengan belajar di rumah, ya kan? Kan kita tidak boleh keluar rumah, habis itu nggak boleh berkerumun, gitu kan? Terus komunikasi antara anak sama orang tua itu lebih intens, gitu. Dan juga orang tua yang dulunya sebelum COVID ini mungkin kurang mengenal teknologi, dengan adanya pembelajaran daring ini, mereka itu mau nggak mau gitu
belajar gitu ya. kan, harus belajar teknologi. Aku itu harus gini biar anakku itu bisa juga gitu. Terus kalau menurutku itu kendala jaringan itu paling besar sih menurutku. Kan kita ada di daerah yang berbeda-beda, kondisi alamnya juga berbeda-beda, jadi ada yang sinyalnya kurang mendukung gitu. Terus habis itu kita harus menyediakan paket data yang lebih daripada yang biasanya gitu kan. Habis itu menurutku pembelajarannya jadi kurang fokus sih, karena kan kalau aku sih ya habis baca-baca dari grup, ada PPT misalnya dikasih dari dosen gitu, terus ada chatting yang masuk gitu kan udah bubar ya. Apalagi kalau anak sekarang kan mainnya game, jadi kalau pegang HP dia nggak kelihatan dia tuh belajar apa main game. Sekali. Nah, apalagi ada juga orang tua yang mikirnya gini, kan kita sekolah tentu bayar kan, terus sekolahnya tetap bayar meskipun nggak berangkat ke sekolah. Iya benar. Terus tapi di rumah juga harus menyediakan paket internet. Iya benar. Plus juga orang tuanya ikut ribet untuk ngurusi anak-anaknya, apalagi kalau anaknya nggak cuma satu kan, misalnya 3 berbeda kelas, berbeda tugas kan, jadi mikir 3 kali. Jadi sejauh ini tuh itulah yang jadi kendala yang bisa menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, terakhir ada pesan-pesan ataupun saran nggak untuk sistem KBM ke depannya biar lebih baik lagi? Sebenarnya sebaiknya antara siswa atau mahasiswa dengan dosen atau guru itu harusnya mau bekerja sama dengan baik gitu, biar pembelajarannya itu terjalin atau terjadi dengan baik. Kalau misalnya dosennya mau bantu mahasiswanya gitu ya, misalnya ada mahasiswa yang nggak bisa ngikutin pelajarannya online, dia dibantu juga gitu. Sebaiknya ada dari atasan, misal dari Pak Rektor gitu ya, ngasih paketan buat kita gitu. Curhat. Iya sih, dikit. Udah gitu aja pesannya atau ada lagi? Harusnya merata gitu untuk paket datanya. Oke. Dengar sih ada yang belum dapat. Kalau Mbak Dian udah dapat apa belum? Enggak, belum dapat. Kalau aku sih udah. Ada lagi pesan-pesannya atau kita sudahi? Kayaknya udah deh. Insya Allah. Udah ya. Nah, terima kasih banyak buat Mbak Dian yang udah mau kita tanya-tanyain tentang sistem pembelajaran saat new normal. Sekali lagi terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.